Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channelku, Cornella Channel. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang saham nih. Nah, kalau di sini teman-teman yang mau mulai investasi saham tapi masih bingung dan juga masih belum tahu harus mulai mana, terus keuntungannya gimana dan segala macam, nah aku bakal bahas di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau pakai Scarlet Whitening dulu biar aku makin semangat untuk sharing ke kalian. Siapa sih yang nggak tahu produk kecantikan satu ini? Ya, ini adalah body scrub dari Scarlet Whitening yang varian romansa. Kalian tahu nggak sih kalau wanginya tuh enak banget, wangi bunga kayak gitu. Terus body scrubnya ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Terus kalau di-apply ke kulit kita tuh nggak kerasa kasar atau sakit karena butiran itu halus banget dan juga kecil-kecil gitu. Tuh, kalian lihat aja. Nah, terus ada saus scrubnya yang varian pomegranate yang mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Manfaatnya itu bisa mengangkat sel kulit mati dan juga mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Nah, terus dia tuh juga mengandung buliran beads yang cakep banget. Terus pokoknya enak banget deh kalau dipakai pada saat mandi. Nah, terus ada body lotionnya yang varian freshy. Pastinya bisa bikin kulit kita lebih fresh karena dia tuh mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide yang bisa memberikan manfaat, melembabkan kulit, dan juga mencerahkan kulit kita. Tapi kalau aku pribadi kurang suka sih sama teksturnya karena butuh waktu lebih lama untuk meratakan di kulit kita. Udah deh, selesai aku pakai serangkaian body care dari Scarlet Whitening. Tuh bisa dilihat di tangan kiri aku hasilnya tuh lebih cerah dibandingkan tangan kanan aku. Nah, untuk hasil lebih optimal kalian harus pakai serangkaiannya secara rutin. Nah, karena tadi udah pembahasan Scarlet Whitening, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Nah, minggu kemarin tuh aku udah pernah bikin nih video tentang alasan kenapa pemula harus pilih investasi reksadana. Nah, sebenarnya video ini aku bikin biar kalian makin yakin untuk memulai investasi saham. Nah, sebelumnya tujuan investasi saham tuh apa sih? Terus saham tuh apa sih? Nah, saham tuh sebenarnya adalah kita membeli perusahaan. Even cuma 0,000%-nya gitu, tapi setidaknya kita punya andil di dalam perusahaan itu ya, meskipun dikit sih sebenarnya. Nah, terus sebenarnya saham ini kalau bisa dibilang resikonya tuh tinggi banget. Makanya aku nggak rekomendasiin saham untuk investor pemula. Tapi kalau emang investor pemula mau coba, ya why not gitu. Karena baik lagi 100% keputusan untuk jual beli instrumen investasi baik reksadana, saham, kripto, forex, peer-to-peer, dan segala macam adalah keputusan masing-masing. Nah, tujuan investasi saham tuh sebenarnya apa sih? Yang nggak munafik sih, sebenarnya tujuan kita untuk investasi saham adalah pengen cepat kaya. Cuman jangan sampai jadikan investasi saham ini sebagai alat emang untuk cepat kaya dalam waktu singkat. Nggak mungkin. Kalau emang pengen cepat kaya dalam waktu singkat, ya
ngepet aja gitu kan. Makanya di sini kalau mau investasi saham bener-bener harus hati-hati. Jangan sampai kita pilih saham yang buruk, yang kinerjanya dan growth-nya itu jelek. Pastikan ya harus pilih saham yang benar-benar bagus dan growth-nya itu juga bagus gitu. Seperti kita ambil contoh saham Sido. Selama 5 tahun terakhir saham Sido dari tahun 2017 ke tahun 2021 itu kenaikannya sangat besar. Dari angka 200 perak sampai sekarang di tahun 2021 menyentuh ke angka 800 perak. Nah, makanya kenapa salah satu instrumen investasi saham ini ya menjadi alternatif untuk cepat kaya. Tapi baik lagi, nggak secepat itu, nggak bisa bikin kaya cuman dalam semalam. Oke? Nah, keuntungan saham ini kan dibagi menjadi dua. Ada capital gain dan juga ada dividen. Kalau capital gain ini kayak kita bahas saham Sido sebelumnya tadi. Kalau saham Sido dari tahun 2017 dia berada di angka 200 perak. Ke tahun 2021 dia menyentuh ke angka 800 perak yang otomatis bisa naik sampai 400% dalam 5 tahun. Nah, tapi baik lagi, hati-hati. Nah, terus kalau yang dividen gimana? Dividen itu adalah pembagian laba atau bagi hasil terhadap seluruh investornya. Nah, untuk dividen ini juga berbeda loh setiap sahamnya. Kalau Sido biasanya berapa dividennya, terus saham BCA berapa, saham ICBP berapa, saham yang lainnya juga berapa. Jadi nggak sama rata, tergantung dari perusahaannya. Tapi baik lagi, dividen nggak harus ngasih karena itu cuma bentuk loyalitas doang. Terus alasan lain kenapa sih harus investasi saham ya? Karena menurut aku pribadi investasi saham ini cukup beresiko. Jadi alasannya ya kita bisa handle sendiri, kita bisa ngontrol emosi kita sendiri. Jadi kalau reksadana kan kita dibantu oleh manajer investasi, mereka yang memilihkan produk untuk kita. Kalau saham ya kita 100% beli sendiri, analisa sendiri, mau jelek atau bagus yaitu karena kesalahan kita sendiri atau karena keberuntungan kita sendiri. Dan makanya kalau mau investasi saham jangan sampai FOMO ya. Ada yang udah tahu belum apa itu FOMO? FOMO adalah fear of missing out. Atau yang kita tuh kayak merasa ketinggalan aja gitu. Wah, sahamnya udah naik, wah sahamnya ini bla bla bla. Dan kita merasa iri terhadap orang lain. Please jangan, karena nggak ada kata terlambat untuk mulai investasi. Nah, kenapa sih aku bikinin video ini setelah beberapa video saham aku upload kayak analisa segala macam, dan kenapa harus duluan alasan investasi reksadana dibanding alasan investasi saham? Ya karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau investasi saham ini sangat beresiko gitu. Dan investasi saham kan yang seperti kalian udah tahu ada ARA dan ada ARB-nya. Nah, berhubung karena sekarang tuh masih dalam kondisi pandemi, jadi otomatis ARA dan ARB-nya tuh tidak simetris. Biasanya nih, ARA dan ARB kalau tidak pandemi itu simetris. Semisal ARA batasnya itu 25%, ARB-nya bisa 25% juga loh kalau tidak pandemi. Nah, jadi kita sekarang harus bersyukur karena pandemi ARB cuma batas 7%. Tapi hati-hati ya kalau nanti pandemi udah kelar, siap-siap senam jantung. So, tunggu apa lagi? Ayo teman-teman cepetan buka rekening sekuritas. Banyak banget rekening sekuritas yang udah full online dan juga tanpa minimal deposit. Contohnya ada ini, dan ini tanpa sponsor apapun. Aku bener-bener sharing dan aku pakai ini semua, dua sekuritas ini. Jadi tinggal pilih aja. Dan menurutku juga lumayan user friendly. Tapi ya dibanding ada kelebihannya pasti juga ada kekurangannya. Sekali lagi aku juga mau nekenin apa ya, buat pesan aja sih. Kalau kalian mau mulai investasi, jangan pernah kepo dengan isi portofolio orang. Aku sering banget nerima DM atau nerima komen, "Kak, lihat portonya dong, bla 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 bla." Aku nggak bakal mau ngeliatin portoku. Kenapa? Karena nanti yang ada kalian FOMO, terus yang ada kalian malah iri, terus yang ada kalian malah antara mau jadi investasi atau enggak, tapi jadi malah tambah ragu. Nah, makanya aku nggak bakal ngeliatin isi portofolioku ke kalian buat apa gitu. Nah, mending kalian langsung mulai aja, terus nanti kalian liatin aja portofolio kalian. Oke, sekian video dari aku kali ini. Semoga kalian makin yakin untuk investasi saham. Tapi balik lagi, kalau kalian pengen cepat kaya atau pengen cepat untung di saham, kalian juga harus fair. Kalian harus siap rugi juga. Seperti yang aku bilang di awal, kalau investasi saham ini adalah salah satu instrumen investasi yang paling beresiko. Oke, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.